Selamat pagi. Ini saya mau eh, ngasih poin-poin penting yang menurut saya ini bagus. Dan ini podcast dari Bapak Menteri Bahlil di podcast Kasih Solusi ya. Jadi sumbernya dikasih solusi. Untuk mau lengkapnya lihat sendiri langsung di YouTube-nya ya, di channelnya. Ini baru bangun nih. Ini saya mau lihat poin-poin yang menurut saya ini bagus. Tapi sebenarnya selama podcast berjalan itu bagus sekali, benar-benar bagus. Dan cocoklah untuk poin-poin tertentu, terutama di masalah BBM kemarin dan supaya yang viral untuk Bapak Menteri. Mungkin kita bisa melihat sudut pandang yang lain ya. Ini adalah yang barusan dilihat di awal tadi adalah poin-poin yang saya anggap cocok untuk saya. Mungkin untuk yang lihat video ini, jika menurut panjenengan kurang, ya saya mohon maaf ya. Karena saya mengambil poin-poin ini yang saya rasa memang bagus. Selain untuk catatan saya dan untuk merubah sudut pandang saya untuk tidak melihat satu sudut pandang, kita harus melihat berbagai sudut pandang dan memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik dan mana yang kurang baik. Oke, kita saksikan ya. Ini poin-poinnya. Dan untuk panjenengan semua yang menonton, mohon bisa komen dan like. Dan terima kasih telah menonton channel saya. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berlibur akhir pekan. Pak Menteri menyebutkan bahwa ada oknum yang coba bermain-main. Berarti kan Anda pegang data dong? Kan kalau kecuali narasinya, saya rasa takutnya ada oknum nih. Tapi Anda bilang, Anda berarti ada oknum, berarti udah ada. Itu sama dengan orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi datanya itu udah tahu sama tahu aja. Tapi beneran ada maksudnya? Ada. Nggak mungkin kalau begini. Lo dengan memframing, dengan tidak menjual minyak, menjual kopi, menjual teh, Ya itu. seolah-olah bahwa ada PHK. Mereka kan untuk BBM jenis solar kan tetap kerja. Karena itu ada. Cuma kan revenue streamnya jadi sedikit. Tetapi yang bensinnya RON 92, 95, 98-nya yang enggak. Tapi dia kan sudah mendapatkan kuota dari Januari sampai dengan Desember. Harusnya kalau selesainya dia untungnya lebih banyak dong. Kan kuotanya dari Januari sampai Desember. Iya. Revenue-nya habis di bulan contoh, bulan Agustus atau September. Berarti kan keuntungan dia untuk 1 tahun dia lakukan. Harusnya sudah untung dong. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu pemerintah nggak hadir untuk membantu mereka. Tapi sebenarnya kalau betul. Ini apa? Kita mau apresiasi sebenarnya dari segi ketegasannya Pak Menteri Bahlil gitu ya dan lain sebagainya. Cuma memang isunya yang saya pengen Anda klarifikasi di sini adalah isu ya, kita ngomong ya. Nggak tahu lagi nanti ada tunggangin siapa apa segala macamnya. Kok kalau dengan ketegasan gini, saya ada marketingnya. Knowledge sedikit, izin Pak Menteri. Segala sesuatu kalau mau mantap itu harus bisa melawan musuh masyarakat.
Ya kan, makanya si A begitu nyerang ke sini, si B tutup bea cukai, si C kita harus pangkas, gitu. Masyarakat temen akhirnya menekan resistensi dan sentimen publik atau masyarakat atau warga kepada pemerintahnya. Ya tahu sendiri lah, pokoknya kan ibaratnya apa yang dilakukan pemerintah salah aja. Cuma kok tadi saya rasa saya dari awal mantep nih, ini kan yang bener yang aslinya begini nih klarifikasinya. Tapi kok di luar tuh kesannya kayak Anda tuh mau diturunin gitu loh Pak. Nyampe nggak ke Anda Pak? Sampai Anda bikin poster kajian. Saya itu begini ya. Itu jadi saya harus tahu nih sebenarnya saya harus percaya sama siapa Pak Menteri? Satu, pertama. Iya. Menteri itu adalah pembantu presiden. Oke. Yang kedua, ya, menteri itu adalah tugasnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan apa yang diperintahkan oleh aturan dan apa yang diperintahkan oleh presiden. Oh iya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk melayani masyarakat. Ya. Bahwa dalam proses implementasi kebijakan banyak yang terganggu, apalagi saya di sektor SDM. Ya. Itu pasti ada gerakan tambahan yang muncul. Nah kemudian kalau dibilang bahwa ada orang yang ingin menurunkan, bagi saya yang berhak menilai pekerjaan saya terakhir adalah presiden. Rakyat boleh memberikan pandangan sebagai negara demokrasi, boleh memberikan masukan, kritikan apalagi, ya itu konsekuensi negara demokrasi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti rapot sesungguhnya ada di presiden. Namanya pembantu itu berarti kan ada komandan yang menjadi pimpinan kita kan. Hanya presiden. Atau wapres juga. Oh, presiden dong. Presiden kan wapres juga membantu presiden. Berarti apapun opini publik apa segala macamnya, kalau kata presiden jalan-jalan. Sudah berarti itu harus beriringi dengan prestasi-prestasi yang positif, dengan kinerja yang baik. Tapi kan kalau di sosmed sekarang kan dengan segala hormat saya mohon maaf. Iya. Berarti kan tahu juga ada robot di situ, ada abuleke di situ, ya kan? Iya itu. Kalau pandangannya objektif sih asik kita, senang lah saya. Saya kan mantan aktivis juga, saya kan nggak anti kritik. Tapi saya pernah membaca satu buku ketika saya masih mahasiswa. Siap. Dia mengatakan begini, jangan kita pernah menyalahkan orang yang menyalahkan kita, karena sesungguhnya dia tidak ketahui tentang apa yang kita ketahui. Oke. Di bait kedua dia mengatakan, biarkanlah semua masalah itu kembalikan kepadaku, akan kuselesaikan dengan caraku sendiri. Dan di bait ketiga dia bilang, semua masalah yang orang anggap itu akan terselesaikan seiring waktu dan berproses secara alamiah. Jadi kalau ada orang yang punya pandangan lain dari pandangan saya, itu hak dia. Oke. Hak dia. Tapi dia juga tidak boleh memaksakan kehendak seolah-olah bahwa pikiran itu yang paling benar. Iya dong. Nggak boleh. Siapakah yang mengetahui bahwa pikiran itu yang paling benar? Ya, orang atau institusi yang memberikan tugas kepada kita. Karena KPI-nya di sana. Oke. KPI-nya di sana. Tapi saya masih penasaran, nggak tahu Anda penasaran juga apa enggak ya? Saya masih bingung. Kenapa akhirnya kok rakyat? Saya tajemin nih, izin Pak Menteri. Kayak pengen banget Anda tuh nggak ada gitu di kabinet. Itu kenapa ya Pak Menteri? Saya nggak tahu apakah statement Anda yang tiba-tiba habis rapat keluar, Bapak tahu ada demo? Demo? Di mana demo ya? Kayak, tapi apakah LPG 3 kilo juga Anda awasi? Soalnya banyak yang bilang itu Anda loss di situ, Pak Menteri izin. Kok bisa-bisanya harga yang beredar 25.000? Kan sempat ramai itu. Nah, soal ngawas-mengawasi itu gimana Pak Menteri? Jadi gini, makanya di bulan Februari 2025, subsidi LPG itu 87 triliun setiap tahun. APBN ini untuk rakyat. 80-87 triliun. Wow. Negara, harga real di rakyat itu sebenarnya itu 4.250. Selebihnya itu disubsidi oleh negara. Maka di pangkalan itu harganya itu harus maksimal di angka 17.000 sampai 18.000. Ya. Tapi yang terjadi adalah
25.000. Kenapa Anda loss di situ, Pak Menteri? Entah dulu, Oke. bukan loss. Just saya kan masuk jadi Kementerian SDM kan bulan Agustus tahun 2024. Ya. Justru saya tahu masalah, maka saya perbaiki. Dengan cara memperbaiki adalah melakukan penataan. Supaya harga yang sampai ke rakyat itu adalah cukuplah 18.000. Mulai maksimal 19.000 lah. Jangan 25.000. Ini yang dimainkan lah harga-harga ini. Sebentar, izin Pak Menteri. Berarti waktu Anda menjadi Menteri SDM, sampai berapa lama Anda baru mengetahui ternyata di bawah tuh lagi ada permainan harga? LPG 3 bulan. 3 bulan? Hanya 3 bulan, kemudian kita melakukan langkah-langkah penataan. 3 bulan itu misalnya ada netizen yang bilang bahwa kayak, loh 3 bulan berarti Anda ngapain selama ini nggak kerja? Anda ridho nggak, Pak Menteri? Pak, buat netizen misalnya. Bapak pikir menjadi Menteri SDM itu sama dengan mengelola podcast? Kenapa gue jadi serang balik ya? Bapak pikir netizen, Pak Menteri? mengelola SDM ini, Pak. Siap. Ini mengelola pasal 33, Pak. Iya. Bapak mengelola tambang. Iya. Bapak mengelola migas. Oke. Bapak mengelola energi baru terbarukan. Banyak ya. Bapak mengelola listrik. Oke. Bapak mengelola gunung berapi. Oh iya. Bapak mengelola tanah bergeser, longsor. Iya. Macam-macam. Bapak mengelola geopark. Ini kita baru tahu nih kayak begini-begini. Kira ini kan Anda 3 bulan. Kalau saya kerjanya cuma mengurus LPG sama BBM, cukup 2 minggu aku jadi Menteri SDM udah ngerti. Udah ngerti. Itu. Oke. Jadi kita tahu itu, Pak. Habis itu baru kita melakukan penataan. Tujuannya apa? Agar harga yang turun ke rakyat itu jangan kita naikkan. Saya ini, Pak, dulunya orang paling susah nih. Orang miskin saya. Saya itu sejak SMP sudah kerjaan saya mikul beras jatah, beras subsidi dari lurah ke rumah saya. Yang kutunya banyak, berasnya merah-merah tuh. Afiliator berarti dulu, Pak Menteri. Apa itu afiliator? Kan nggak produksi barang tapi mengafiliasi. Oh enggak, jualin itu produk orang kan? enggak, produksi sendiri. Itu adalah negara memberikan beras jatah kepada orang yang miskin. Ya, tapi Pak Menteri yang mikul kan? Saya mikul jatah punya kami. Iya. Oh, punya sendiri? Punya sendiri. Oh. Waktu itu tahu nggak? Ketika timbangan dari kantor lurah yang harusnya kami dapat 25 kilo, cuma dapat 23 kilo. Nah, saya pulang, bapak saya pukul saya. Suruh balik untuk meminta lagi 2 kilo. Karena kalau kami cuma dapat 23, adik-adik saya mau makan apa? Disitulah kemudian yang tertanam dalam pikiran dan batin saya. Bahwa yang namanya hak rakyat, subsidi hak rakyat, jangan ada oknum lain yang mempermainkan itu loh. Maka saya nggak rela ketika rakyat yang harusnya bayar 18.000, maksimal 19.000 disuruh bayar 25.000. Disitulah saya. Dan pasti banyak yang terganggu. Dan itu risiko saya hadapi. Oh, berarti ada mafianya kali ya? Saya mati untuk rakyat jauh lebih berharga dan bermartabat di bangsa ini. Daripada saya harus membela orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah merasakan hidup susah. Oh, wow. Itulah kemudian rame banget waktu itu. Tapi oke, itu sudah lewat. Kalau ditanya, kenapa mau ambil risiko? Ya kalau nggak mau ambil risiko, yuk jangan jadi menteri dong. Iya. Tidur-tidur aja kok di rumah. Oke. Loh ini kan kita jadi menteri, ini kan mau menyelesaikan masalah. Kalau nggak mau ambil masalah, jangan ambil beban. Iya. Nggak ada Masih 100% bagus sih nggak, tapi minimal udah mulai berkurang. Itu ada dalangnya nggak? Di atas. Itu seperti angin, dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Tapi Anda tahu siapa mafianya yang akhirnya menyuplai bisa 25.000 main tahu? Sebagian saya tahu. Kenapa nggak ada potong lehernya? Sebagian sudah saya lakukan. Berani Anda? Apa urusan? Saya ini datang ke Jakarta sudah melewati darat, laut, dan udara. Dari Papua datang, ya, itu dari pakai kapal dulu, pakai pesawat, habis itu pakai mobil. Jadi bagi saya,
Ya jangan uji-uji begitu-begitulah. Kita sudah lewati masa itu. Tajam. Untuk negara, apapun untuk Ibu Pertiwi, apapun kita akan lakukan. Berarti akan Anda habiskan tuh mafia-mafia. Kasihan rakyat kecil jualnya 17 beda jarak jauh di gitu. Di tempat saya ini banyak yang begitu-begitu, mafia-mafia tambang, mafia-mafia minyak, mafia-mafia penyalur subsidi BBM, LPG, banyak, Pak. Makanya di tempat saya ini, Pak, jangan kerja salah, benar pun dibuat salah, Pak. Karena pasti banyak yang terganggu kan. Kalau Anda diganggu terus selama kabinet ini, masa pemimpin Pak Prabowo ini gimana? Apa urusan? Cuek aja. Karena lawan mafia kan susah-susah gampang. Om suka itu, Om suka. Om suka berhadapan sama mereka. Suka berarti berani maksudnya? Oh iya dong. Oh wow. Jangan uji nyali, Bos. Berarti kita targetin habis tuh semua mafia ya? Iya, saya juga tidak mengatakan begitu. Saya kan nggak punya tongkat Musa. Kata Pak Presiden, kita tidak mempunyai tongkat Musa untuk membelah laut kan. Tapi pernah ada teror. Tapi kita gimana? Pernah ada teror? Ya, kalau teror sejak aku masih SMP, masih mahasiswa. Waktu saya jadi aktivis mahasiswa bukan diteror lagi, dimasukin. Ditahan waktu saya jadi aktivis. Jadi kayak gitu-gitu udah saya lewati lah. Udah lewati, jadi sekarang benar-benar pengen mengabdi pada negara. Kita mengabdi kepada negara, kita mengabdi kepada rakyat, dan kita berikan yang terbaik untuk rakyat. Itu yang paling penting. Tapi sebentar dulu, Pak Menteri. Ini kita apresiasi betul. Kita lihat mungkin nanti ya ke depannya. Jangan sampai lengah juga, kita kawal boleh Pak Menteri izin ya. Tapi kita harus lihat, Anda berkata seperti itu, saya harus buka data. Buka aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini izin ya. Ini selesai tembak.